Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi Min 1 Kota Palangkaraya, khususnya siswa kelas 1? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bapak Denny, meski kita hanya melalui video pembelajaran saja. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita pada hari ini ada nilai manfaat untuk kita ke depan nantinya. Amin. Mari kita buka pembelajaran dengan sama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Penjaskes, yaitu materi yang kedua. Berkenaan dengan pelajaran kedua, gerak dasar non-lokomotor. Kita akan membagi dua materi. Materi yang pertama tentang pengertian gerak dasar non-lokomotor, dan yang kedua macam-macam gerak dasar non-lokomotor. Yang pertama ataupun yang A, pengertian gerak dasar non-lokomotor. Kalau pada pertemuan kita yang sebelumnya sudah jelas apa itu gerak dasar lokomotor. Masih ingat? Ya, gerak dasar lokomotor pada materi yang lalu yaitu gerak dasar yang menyebabkan kita berpindah tempat. Nah, untuk kali ini berkenaan dengan gerak dasar non lokomotor, itu pengertiannya adalah gerak dasar yang dilakukan di tempat. Berarti dia tidak berpindah tempat. Kita sebenarnya sudah sering melakukan kegiatan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya memutar lengan kita, menekuk badan, meliukkan badan. Pada saat kita duduk santai, kita menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, itu juga termasuk dalam contoh gerak dasar non-lokomotor. Gerakan ini juga sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, kita tetap di tempat, tapi kita melakukan gerakan. Sekarang yang kedua, macam-macam gerak dasar non-lokomotor. Yang pertama, memutar badan. Silakan perhatikan gambar berikut. Posisi kaki terbuka lebar, tangan di pinggang, tanpa menggeser kaki atau memindahkan tempat, kita putar badan ke kiri maupun ke kanan. Yang kedua, mengayun lengan. Nah, untuk gerakan mengayun lengan ini membutuhkan koordinasi yang baik antara sendi bahu dan lengan. Harus dapat berkoordinasi dengan tepat agar terhindar dari resiko cedera. Gerakan selanjutnya yang ketiga, memutar lengan. Silakan perhatikan contoh gambar. Nah, gerakan ini dilakukan dengan memutar lengan ke depan hingga ke belakang. Ingat, lakukan putaran dengan pelan terlebih dahulu. Jangan langsung mutar cepat, karena bisa mengakibatkan risiko cedera pada sendi bahu. Misalnya kita ayun dulu, putar lengan kanan dengan kecepatan sedang, setelah itu bisa dilakukan agak memutar lebih cepat. Lanjut lagi, ganti lengan sebelah kiri, putar lambat dulu, selanjutnya bisa dilakukan agak cepat.
Gerakan berikutnya yaitu menekuk tubuh. Perhatikan contoh gambar ini, misalnya saat ada anak sedang membentuk gambar di pasir misalnya. Nah, untuk gerakan ini atau gerakan menekuk tubuh berpusat pada otot punggung. Juga berpusat pada tulang belakang kalian. Nah, menekuk tubuh ini juga merupakan penguluran otot punggung dan perut. Kalau punggung bagian belakang, kalau perut adalah bagian tubuh kita yang di depan. Nah, untuk gerakan ini sebelum melakukannya harus upayakan pemanasan terlebih dahulu agar terhindar dari resiko cedera. Untuk melakukan gerakan ini biasanya diawali dengan posisi berdiri tegak, kaki dalam posisi rapat, kemudian tekukan badanmu ke depan, kedua tangan boleh di pinggang, boleh juga tidak dipinggang atau diluruskan. Misal memegang ujung kaki, seperti itu. Selanjutnya, gerakan berikutnya yang kelima, meliuk. Nah, untuk meliuk berpusat pada kelenturan otot pinggang, perut, bahu, dan lengan. Silakan perhatikan contoh gambar yang ada. Nah, untuk melakukannya, sikap awal kita harus berdiri tegak, kedua kaki terbuka selebar bahu. Ingat, terbuka selebar bahu. Jangan terlalu rapat ataupun terlalu lebar saat membuka kaki. Kedua tangan diangkat lurus di atas kepala. Kemudian liukan badan ke samping kanan, lalu liukan badan ke samping kiri. Oke, selanjutnya gerakan berikutnya adalah jongkok berdiri. Itu contoh gambar, itu bukan dua anak ya, tapi itu contoh saat posisi jongkok. Gambar berikutnya adalah saat posisi berdiri. Nah, untuk gerakan jongkok berdiri dapat melatih kekuatan otot kaki. Untuk melakukannya, gerakan awal berdiri tegak, kemudian lakukan gerakan jongkok. Setelah itu lakukan gerakan kembali berdiri. Mudah sekali. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan merenggang. Silakan perhatikan contoh gambar. Gerakan merenggang sangat baik untuk memperlancar peredaran darah, serta merenggang mengurangi juga kemungkinan adanya cedera otot. Nah, perlu diingat, hati-hati saat perenggangan otot. Sebaiknya dilakukan secara rutin dan berulang. Dengan demikian, kalau selalu dilakukan dengan berulang, otot menjadi lemas, tidak kaku. Perlu diketahui, banyak otot yang dapat dilatih perenggangan, antara lain otot leher, otot bahu, perut, kaki, dan punggung. Selain itu juga dapat dilakukan dengan kayang atau meluruskan kaki dan meseluncurkan badan. Itu juga termasuk dalam kegiatan merenggang. Silahkan perhatikan video praktek yang Bapak tayangkan. Perhatikan ya.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah virus corona yang melanda negara kita segera cepat berlalu. Amin. Dan semoga kita bisa bertemu tatap muka di sekolah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salah dan hilaf Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.